harus terus belajar dan membuka pikiran untuk kemajuan bangsanya. Perang terakhir dan warisan abadi. Namun, perang tak pernah ramah. Pada tanggal 16 November tahun 1632, di medan pertempuran Elzen, Gustavus Adolphus menghadapi musuh terbesar dalam hidupnya. Dalam kabut teban dan kekacauan pertempuran, raja pemberani itu jatuh tertembak. Meski nyawanya melayang, keberanian dan semangatnya tetap mengobarkan pasukan untuk meraih kemenangan. Kematian Gustavus Adolphus menjadi titik penting dalam sejarah Eropa. Dia dikenang sebagai singa utara, raja dan jenderal yang membawa Swedia ke puncak kekuasaan dan mengubah wajah peperangan modern. Reformasi militer dan pemerintahan yang ia mulai terus diwariskan oleh penerusnya, menjadikan Swedia sebagai kekuatan besar di abad selanjutnya. Putrinya, Kristina, mewarisi tahta dan berusaha melanjutkan visi ayahnya, meski dengan cara yang berbeda. Namun, warisan Gustavus tetap hidup di medan perang, di hati rakyat, dan di setiap cerita tentang keberanian dan kebijaksanaan. Tuhan memberiku mahkota bukan untuk aku pakai sebagai hiasan, tetapi sebagai beban tanggung jawab. Maka, aku harus siap memikulnya di medan perang, di tengah rakyat, dan di hadapan sejarah. Aku percaya bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah terletak pada jumlah pasukan yang ia miliki, melainkan pada kemampuannya untuk membakar semangat dalam dada yang hampir padam dan membuat orang biasa berdiri tegak seperti pahlawan. Kita hidup di zaman yang gelap oleh fanatisme dan kerakusan, maka hendaknya kita menyalakan obor akal, keadilan, dan iman bukan hanya untuk Swedia, tetapi bagi dunia yang terpecah oleh kebencian. Tiap raja dapat memerintah dengan pedang, tetapi tidak semua dapat memerintah dengan hati. Aku lebih memilih dicintai oleh prajuritku daripada ditakuti oleh musuhku, karena cinta melahirkan kesetiaan, dan kesetiaan adalah benteng yang tak tertembus. Aku tidak menyeberangi lautan hanya demi kejayaan atau tanah. Aku menyeberanginya karena aku percaya bahwa bangsa yang diam ketika kejahatan merajalela telah kehilangan jiwanya. Bila aku bisa memberi terang kepada negeri-negeri yang tertindas, maka setiap langkah ke medan perang adalah ibadah bagi hati nurani. Saya datang bukan hanya untuk membela Swedia, tetapi untuk menyelamatkan seluruh umat Protestan dari kehancuran.